informasi itu lebih cepat daripada kita berpikir. Tapi dari semua itu, gimana Pancasilanya? Tahu nggak sih, ada 3 tantangan yang bisa mengancam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, menyebar berita hoax atau berita palsu. Teman-teman tahu nggak, teman-teman membaca tanpa memberitahu dulu atau mencari tahu dulu tentang kebenarannya, teman-teman bisa merusak yang namanya hubungan persaudaraan atau memecahkan kekeluargaan. Yang kedua, itu ada tentang ujaran kebencian. Teman-teman pernah nggak dalam memasak sesuatu, terus teman-teman lihat tuh komentarnya, pasti orang-orang semua pada benci, bukan, bahkan berfitnah. Padahal teman-teman tahu nggak, dengan hal itu sila ketiga kita sudah goyah. Kan kita bersama di Indonesia, kenapa kita tidak ada kesatuan bangsa? Terus yang ketiga, itu ada tentang terbiasa dengan nilai lokal. Memang sih, digital globalisasi itu membuat dampak positif untuk kita, tetapi dengan budaya asing juga menggeserkan yang namanya nilai lokal. Kita jadi kurang gotong royong, musyawarah, serta kebersamaan. Hal itu memang harus ditindak kritis, teman-teman. Kalau tidak, hilang sudah nilai Pancasila kita. Debat soal politik, bahkan sampai berantem. Padahal kan kita sekelas ya. Ya, menurut aku sih nilai Pancasila itu masih ada, cuman kita kurang ngerti aja. Apa sih Pancasilanya? Cuman kita nggak ngerti gimana cara memaknainya dalam kehidupan sehari-hari. Bener sih, aku setuju banget sama Ais. Ya kan? Tapi, tunggu dulu, Pancasila belum mati. Di balik semua tantangan itu, masih banyak nilai-nilai Pancasila yang masih hidup, bahkan di era digital saat ini. Saat gempa atau banjir melanda saat ini, dalam hitungan jam, bukan hari, Indonesia bergerak cepat tahu. Nah, dari mulai penggalangan dana online, donasi, bahkan koordinasi relawan, semua dilakukan di dalam media sosial. Ini merupakan gotong royong versi 2026. Banyak mahasiswa yang aktif bikin konten cek fakta, edukasi literasi digital, bahkan hingga menjadi relawan anti hoax. Nah, ini merupakan bukti nyata sila keempat menggunakan akal sehat, bukan emosi. Di kampus kita sekarang ini, bahkan kita memiliki banyak perbedaan, mulai dari ras, suku, agama, bahkan daerah. Namun, kita tetap bisa berdiskusi bareng, berkomunikasi bareng, bahkan hingga membuat proyek bareng. Nah, itu merupakan Pancasila yang hidup. Pancasila sekarang ini bukan hanya tentang menghafal 5 sila saja, juga bukan tentang hanya mengikuti upacara di setiap hari Senin saja. Namun Pancasila juga dapat kita lihat di perilaku-perilaku kecil kita di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kita mencek dulu sebelum kita mencari sesuatu kepada orang lain, dan juga kita juga ikut-ikutan menghujat sesuatu sebelum mengetahui kebenarannya. Dan juga seperti sikap kita peduli terhadap sesama, baik itu beda suku dan juga yang beda agama.
Pancasila ada di bingkai kamu, literally di HP yang kamu pegang. Nah, jadi pertanyaannya sekarang kamu mau menggunakannya untuk menyampaikan atau memecahkan? Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa refleksikan dan yang paling penting, amal. Pancasila bukan warisan yang harus kita simpan di lemari. Dia harus kita pakai setiap hari, termasuk dunia digital. Sila ketiga bukan hanya tentang Indonesia yang bersatu dalam peta, tapi tentang kita yang bersatu dalam tindakan. Musyawarah bukan cuma kata-kata kuno. Ikut budget pun kita masih bisa bermusyawarah. Asalkan dengan bahasa yang baik dan bisa mendengarkan. Mulai dari hal kecil, kayak pikirkan 2 kali dulu sebelum besar sesuatu, hormati perbedaan, dan jaga persatuan. Itu Pancasila. Halo. Ngelek.